Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu OTW jadi suami soleh. Apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, tadi sebelumnya guru-guru kita juga sudah membahas ya amunisi-amunisi apa saja nih yang harus dipersiapkan untuk menjadi suami yang soleh. Lanjut Ustazah Lulung. Nah, lanjutan tadi nih. Benar, setelah tadi menjadi suami yang soleh, nah sekarang apa aja nih yang harus dipelajari Ustazah Lulung? Jadi hal-hal apa saja yang harus dipelajari untuk menjadi sosok suami yang soleh agar kelak rumah tangga kita jauh dari huru-hara ya. Iya. Mohon izin. Serem banget huru-hara nih. Huru-hara ya Bun. Ustadz, ya bener ya pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ngomong huru-hara seperti yang tadi di awal kan, bagaimana sakit hatinya seorang ibu ketika mungkin anaknya menjadi mu'alaf. Nah ini kan jadi huru-hara kan. Nah tapi itulah yang namanya orang tua, sakit hati itu wajar. Tadi guru kita juga udah sempat mengingatkan ya, bener juga sih ya, tapi inilah kehidupan. Kalau ibadah pasti ada rintangannya. Ya mudah-mudahan ya semua yang kita laksanakan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika menikah ini pengennya sih adem, ayem, sakinah, mawadah, warohmah. Ini kepengen sakinah, mawadah, warohmah ternyata ada huru-hara. Gimana nih cara kita belajar menjadi suami yang soleh? Yang pertama pastinya nih ya pemirsa sambil belajar semuanya ya. Kita belajar memahami karakter pasangan. Kita harus ingat pasangan kita ketemunya udah gede. Dia umur 20, kita umur 25. 20 tahun dengan yang namanya pendidikan karakter dari orang tua. Dan kita juga 25 tahun dengan orang tua kita. Nah sebagai seorang suami yang soleh, OTW soleh harus tahu karakter pasangan kayak apa sih. Oh dia orangnya keras, oh kita orangnya nggak keras. Oh dia orangnya judes, oh kita nggak judes. Kita harus tahu, karena apa? Yang namanya kita sama seorang pasangan tetap harus baik. Dengan cara kita masing-masing. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah yang namanya pasanganmu dengan cara yang baik. Karena apa? Kalau ada yang kita benci dari kelakuannya, fa in karihtumuhunna, ada yang kita benci dari pasangan kita sebagai seorang suami nih istriku cerewet banget sih, bandel banget sih. Maka asa ayajallallah khairan kasiro. Di balik kekurangannya, di balik apa yang dia miliki, ada banyak kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau emang kita tidak mau menerima kekurangan, ya ngapain menikah? Namanya juga kita nikah, beda karakter. Dia dari mana, kita dari mana. Dia dari Betawi, kita dari Lombok. Dia tuh sili sele, amu tuh sili sele, dia tuh jadi berari jadi nih. Waduh, Umi sabar Umi. Rooming kita Sabar Ustazah. Bahasa Lombok. Artinya. Janganlah kita marah-marah kalau sudah menikah. Karena apa? Itu pilihan kita. Kita pilihan dia pilihan kita. Minta sama Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun, jadi penyejuk pandangan mata. Yang kedua, pengen jadi suami soleh. Harus belajar mengontrol ego. Mungkin waktu kita sama orang tua kita, masakan orang tua kita, apa yang orang tua kita sediakan adalah sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ya sederhana lah telur ceplok misalnya. Tapi ketika sudah kita punya pasangan, istri yang gorengin telur ceplok, angus-angus dikit, nggak usah marah-marah. Masakan kamu nggak seperti ibu saya. Ya udah, nikah aja sama ibunya, nggak usah nikah sama aku. Tadi gituin, kan repot huru-hara. Maka telur ceplok kemarin bikinan ibu, maka sekarang bikinan istri, terima. Puji, kenapa? Si istri juga lagi belajar jadi istri yang solihah. Begitu, nggak usah repot-repot. Masa gara-gara telur ceplok jadi berantem? Gitu. Yang ketiga, belajar ikhlas, menerima masa lalu pasangan. Nah ini nih, ada kejadian misalnya seorang laki-laki yang soleh menikah dengan seorang perempuan yang mungkin dulu punya masa lalu yang buruk. Ketika sudah berhijrah istrinya, udah punya anak nih, ada nih ya kisah nyata nih ya, dia selalu sebut masa lalu istrinya. Kamu tuh dulu tuh ya, kalau bukan aku yang pungut, kalau bukan aku yang nikahin kamu, kamu tuh masih seperti ini. Nah ini nauzubillahimin. Karena apa? Suami harus menjadi panutan bagi istri. Karena apa? Ata ibu minazambi kaman lazan balahu, seorang yang sudah bertobat dari dosa-dosa seperti orang tidak berdosa. Jadi sebagai suami juga jangan nyebut-nyebutin kekurangan istri. Jangan suka kan dulu kamu ngungkit-ngungkit. begini, kamu kan dulu begini. Iya bener. Gitu. Justru kalau sama terus udah kayak mendingan gak usah nikah ya Umi kalau sama mulu Ngapain? karakternya. Iya, bener, justru karena bener. berbeda itu yang terbaik. Karena kita Yang- saling ngisi ya. Nah, Umi. saling isi. Masya That's Allah. right. Saya begini, suami saya berisi, saya nggak berisi. Masya Allah, makasih banyak Ustazah Lulung. Ya jamaah seru banget loh ini pembahasan.
pembahasannya ya. Ustadz Maulana, Aca jadi pengen tahu nih. Tadi kan udah banyak ya amunisi. Ya, amunisinya. Terus udah gitu juga kita harus menerima kekurangan pasangan kita tadi kata Ustadz Zalulung. Nah ini berikutnya apa lagi sih Ustadz Maulana yang harus dilatih untuk menjadi seorang laki-laki atau suami yang soleh? Nah mohon izin silakan Ustadz Maulana. Waduh. Semangat Wah, banget ini nih ngapain ya. Ngapain Ini latihan apa nih? Maraton Latihan ya. Latihan apa? Lari. Lari dari kenyataan. Latihan apa baris nih? berbaris. Baris Jalan. berbaris. Lagi baris berbaris. Ah. Terus apa lagi nih Ustadz Maulana? Oh, Aduh, push aduh, up, aduh, push Oh lagi up. aduh, push push up. up. Tapi pertanyaannya, kalau menjadi suami soleh, apa aja latihannya? Nah. Apa harus lari di jalan di tempat, lari di tempat, atau Balapan. Push up di atau tempat. push up, atau naik sepeda? Kayak Aca sama suaminya. Mau tahu? Mau. Latihan yang harus kita lakukan sebagai seorang suami adalah menjadi latihan untuk menjaga keluarga. Masya Allah. Jangan jadi laki-laki dayus yang tidak ada kepedulian. Saya salut sama Ustaz Sam. Kemana-mana dia gak ikutkan istrinya. Iya selalu. Saya tahu. Kenapa itu Supaya dia Ustadz cepat Maulana? pulang. Iya. Karena itu adalah Supaya nggak mampir-mampir. Itu trik dari istrinya kayaknya Ustadz Maulana. apalagi adalah harus mencintai istri dengan baik. Sekali lagi, latih diri kita. Jadi latih untuk penjagaan, latih untuk mencintai. Mohon maaf, ada kata-kata karena Islam itu tidak ada pacaran. Islam tidak mengenal pacaran. Yang ada pacaran setelah nikah. Yang ada hanya ta'aruf, mengenal, kemudian setelah nikah berusaha untuk mencintai. Aduh, aku belum terlalu cinta kan, baru kenal. Belajar untuk mencintai, latih diri untuk mencintai. Kemudian apa? Menjadi suami siaga. Jadi kalau sudah itu tadi, yang pertama penjagaan. Kemudian yang kedua adalah mencintai. Kemudian yang ketiga adalah menjadi suami siaga. Suami siaga. Alhamdulillah saya langsung ungkapkan ini rahasia di balik kehamilan istri saya. Saya harus memberikan kebahagiaan pada saat dia hamil. Ingat itu Sasam. Aduh, ntar lagi nih. Kemudian apa lagi? Ketika istri sudah menanti, jangan kasih stres kalau lagi hamil. Jangan kasih stres. Makanya 4 anak saya tidak ada yang sesar. Nggak ada yang sesar. Istri saya itu kalau mau hamil melahirkan pergi ke rumah sakit sendiri. Nggak ada yang ngantar. Lahiran sendiri. Sudah. Nggak ada yang sesar. Enak banget ya, lancar ya. Lancar. Mau tahu? Bersin keluar. Sudah. Bersin langsung keluar Mau ya. tahu caranya? Mau tahu caranya? Mau. Tekniknya supaya Mau. tidak sesar. Kasihlah uang sesar. Oh iya. Supaya tidak sesar, kasih uang sesar. Lalu katakan seperti ini. Sini Jimmy Jeep. Bimo. Dengerin. Kalau mau supaya istrinya tidak sesar, kasih uang sesar. Lalu katakan kepada istri, ini uang sesar. Kalau kamu sesar, kasih dokter. Kalau tidak sesar, kamu yang ambil. Pasti rata-rata istri motivasi ya. Gak usah sesar. Lumayan uang sesar yang dibuat saya. Setelah itu, ingat. Besarkan anak bersama. Bukan yang membesarkan anak cuma istri. Tapi besarkan anak bersama. Ingat bersama. Bersama ya Ustadz ya. Bersama. Jangan cuma istri Bersama. doang. Jangan cuma Benar. istri doang. Yang disinggung siapa ini? Oh Nggak enggak ada ya? ada Ustadz. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Diri dan keluarga dari api neraka. Didiklah agama, kemudian jangan lupa senantiasa bercengkrama, Masya Allah. bercanda, bermain-main. Itu yang harus disiapkan. Masya Allah. Latihannya. ya Ustadz Maulana ya. Iya. Wah panjang juga ya mempersiapkan nih latihannya. Bercengkrama. Iya loh. Jadi benar-benar harus dari siap. tahapan-tahapan itu harus semua ada latihannya. Ya benar. Ya terima kasih banyak Ustadz Maulana. Emang kita harus melatih diri ya. Ya. Baik istri sama suami ya Ustadz Maulana ya. Ya lanjut Ustadz Syam nih. Iya. Nah ini tadi latihan dari Ustadz Maulana nih ya. Betul. Masya Allah nih. Ini mungkin walaupun yang sudah menikah pun juga tetap harus latihan ya. Karena kita akan Iya. belajar terus loh sampai Nggak ada nanti. pro player. Nggak ada, pro. bener. Nah Ustadz Syam ini apalagi nih yang harus disiapkan nih bagi pernikahan nih ya. Terutama untuk menjadi suami yang soleh. Mohon izin. Baik, silakan. saudara yang tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Iya. Lulung ke Aca.
tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari seluruh rumah tangga yang sedang menyaksikan Islam itu Indah yang mungkin jauh lebih berpengalaman, jauh lebih berilmu daripada kami yang sedang berbicara. Maka subhanallah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Pernikahan sejatinya untuk mendapatkan mencapai yang namanya sakinah, ya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka setelah amunisi tadi ada amunisi dari segi ekonomi, ada amunisi dari segi ilmunya, maka amunisi selanjutnya adalah dari segi mentalnya. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya akan segera bertempur atau akan segera berperang dengan pasukan Firaun. Kalau dari segi jumlah kalahlah Nabi Musa dengan Nabi Harun beserta dengan umatnya. Kalau dari segi persenjataan jelas mereka kalah jauh dengan pasukan Firaun. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk tetap berada di dalam rumah, lalu memerintahkan seluruh kaumnya untuk berada di dalam rumah, untuk menjadikan rumahnya menjadi kiblat-kiblat mereka dan menjadikan rumahnya sebagai tempat sholat dan tempat ibadah mereka. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini? Agar mereka mempunyai kesiapan mental menghadapi Firaun. Makanya ketika dikejar sama Firaun, di depan sudah laut, di belakang tentara Firaun sudah kelihatan, namun mereka mengatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ada mentalnya, kekuatan mental. Yang namanya pernikahan bukan bermaksud menggurui ataupun mengajari, yang namanya pernikahan pasti akan ada ujiannya. Terkadang ujian tersebut justru datang karena ekonomi, bukan ekonominya rendah, tapi ekonominya tinggi. Betapa banyak perceraian terjadi, bahkan terlihat kaya raya namun berpisah juga. Kenapa? Karena mentalnya yang tidak ada. Subhanallah, betapa banyak kelihatan bahagia namun ternyata di dalam hatinya tidak bahagia. Kenapa? Mentalnya. Apa yang membuat mental ini jatuh? Karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diminta untuk beribadah supaya apa? Kekuatan mentalnya ada sehingga menghadapi musuh, menghadapi ujian mereka tetap kuat. Yang pertama kekuatan mentalnya, kesiapan mental. Yang kedua, walaupun mentalnya kuat, ilmunya ada, subhanallah. Namun Nabi SAW diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh kami ini diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Ada orang ilmunya tinggi namun ternyata perlakuannya kurang baik. Ada orang ilmu agamanya luar biasa namun belum diamalkan ilmunya. Maka Nabi SAW mengingatkan untuk menyempurnakan akhlak ini. Ada moral, ada kebaikan. Kebaikan dalam Al-Quran banyak sekali ya bahasanya. Ada asabah musib. Apa itu tepat? Ya, kebaikan yang tepat. Kalau tepat itu ada yang kurang tepat, ada yang tepat, ada yang sangat tepat, ada yang tepat banget gitu ya. Jadi tepat itu belum tentu baik. Misalnya ada kebenaran, oh saya memahami Imam Syafi'i kalau sholat pakai kunut. Tapi Anda sholat di tempat orang yang tidak pakai kunut dengan mazhab yang lain. Maka walaupun benar pakai kunut, maka jangan pakai kunut di tempat orang yang tidak kunut. Berarti ada kebenaran tapi belum tentu baik. Subhanallah. Maka moral ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Akhlak ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena baginda Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan banyak sekali contoh-contoh bagaimana Nabi SAW memperlakukan pasangannya, memperlakukan istrinya dengan akhlak yang sangat mulia. Kemudian yang terakhir adalah kesiapan finansial. Kesiapan finansial bukan berarti harus kaya raya, tidak. Karena banyak juga yang kaya raya tapi tidak bertanggung jawab. Kesiapan finansial yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang mampu untuk merasa bersyukur, mampu untuk mengatur keuangan, dia tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Karena kadangkala kita nih sekarang kekurangan prioritas gitu ya. Kita nggak tahu yang mana prioritas. Kita sedekah namun ternyata prioritas untuk keluarga kekurangan. Kita berbuat baik kepada orang lain namun ternyata orang yang berada di bawah tanggungan kita tidak terpenuhi kebutuhannya. Maka Nabi SAW mengingatkan as-salah, as-salah, as-salah.
sholat. Jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholatmu. Wa ma malakat aimanukum. Dan jaga pula orang-orang yang berada di bawahmu. Termasuk orang-orang yang bekerja di rumah kita. Orang-orang yang berada di bawah naungan kita, mereka semestinya menjadi prioritas kita. Ada orang misalnya setelah menikah, oh dia jaga sholatnya, tahajud, puasa Senin Kamis, dia jaga sunnah-sunnahnya. Namun ternyata dia berakhlak kurang baik terhadap pasangannya. Maka dari itu ada kesiapan mentalnya supaya kuat dia menghadapi segala ujian. Bagaimana menguatkan mental? Yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang jauh dari Allah sehingga rusak juga mentalnya. Yang kedua, harus siap moralnya. Banyak orang ilmunya tinggi namun moralitasnya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Yang ketiga adalah kesiapan finansial. Maksudnya setelah menikah dia bukan hanya memikirkan dirinya tapi ada tanggungannya. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Kak Aca. Ya jamaah ada 3 tadi ya, sekali lagi ya saya sebutkan tadi. Yang pertama ada mental, kedua moral dan juga finansial. Semuanya kalau bisa satu paket ya insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya jamaah Islam itu Indah jangan kemana-mana karena setelah ini guru-guru kita semua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah. Subhan